3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai para pejuang kehidupan dan pejuang investasi token cryptocurrency dari sekuritas terpercaya pastinya. Apa kabar jiwa-jiwa luar biasa di seluruh penjuru kampung, kota, sampai di dunia maya ini, yang pagi-paginya udah buka chart candlestick, malamnya masih mikir naik gak ya kira-kira koin aku nanti, atau aku aja yang harus naik level melejit terus. Anyway, sebelum kita ngobrol panjang lebar, aku mau sapa-sapa kamu dulu. Iya, kamu yang nonton sambil rebahan, sambil maskeran, atau lagi pura-pura kerja, padahal ya nontonin channel motivasi ini buat ngecas semangatnya kamu. Ketahuan ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan, ajakin sekalian HRD-nya untuk nyimak channel ini. So welcome back di rumah virtual yang kita selalu bisa aja romantis, hangat, dan siap jadi vitamin hatinya kamu. Di sini kita ngomongin hidup, healing, harapan, bahkan heartbreak. Semua dibungkus santai, tapi ya meaningful banget. Jadi silahkan kamu cari posisi yang nyaman, duduk manis, siapin camilan dan hati yang terbuka, karena perjalanan hari ini bakal ngena banget. Apalagi buat kamu yang lagi berjuang from zero to crypto hero. Bercanda. Seperti biasa, pasti ada aja sindiran yang masuk ke tim redaksinya Cawan Kosong. Dan sindiran kali ini tepatnya datang dari Mpo Wiwi di kota Bekasi Barat, yang ditujukan untuk si Budi di kampung Sukamakmur. Katanya begini, cintamu itu persis kayak wifi gratisan Bud. Awalnya kenceng banget, lancar, sinyalnya full bar. Nah giliran aku seriusin, malah no connection. Acian. Buat Mas Budi, tolonglah ya, jangan bikin orang loading terus sampai buffering hatinya, kan kasihan ceweknya ya. Teman-teman, yuk waktunya kita shopping yuk. By the way, kamu yang lagi nonton dan mikir hidupku pengen banget glowing, tapi kok dompetku kayaknya lagu sedih ya, tenang sayang, tenang, karena kabar baiknya aku punya online shop paling lengkap dan terpercaya buat kamu yang pengen tampil kece dari ujung rambut sampai ke ujung charger HP. Yes, di toko online kita ada loh beauty care buat yang pengen kulitnya glowing kayak artis Korea ya, dan ada fashion ladies dan boys biar gaya kamu itu nggak kayak baju warisan dari mantan ya, ganti ya. Dan healthcare juga ada untuk kamu yang pengen sehat tapi anti ribet, dan juga ada kosmetik, juga household buat kamu yang pengen rumahnya kinclong dan wajahnya kinclong juga. Dan yes darling, bahkan ada gadget buat kamu yang pengen upgrade hidup dari sekarang ya. Semua produknya ready, harganya bersahabat banget, dan tinggal klik aja linknya di deskripsi box bawah video ini ya. Trust me, kamu bakal bilang, ini bukan cuma belanja, ini self reward. Nah, karena hidup itu terlalu singkat buat menunda-nunda check out ya. Sayang, cepat buruan check out sekarang dan bayar dengan cash, tidak ada ngutang-ngutang ya. Itu online shopnya channel kosong, kamu klik aja, jangan scroll banyak-banyak, ntar kebanyakan scroll kamu gak jadi check out. Oke. Nah teman-teman, ada pertanyaan seperti biasa ya, pertanyaan masuk ke redaksi Cawan Kosong. Pertanyaannya datang dari Bang Reza. Bang Reza berada di kota Depok, yang katanya dia bilang,
Kenapa ya Mbak, tiap kali saya mau nyicil rumah, yang ada malah saya nyicil luka batin? Ada-ada aja ya. Karena Bang Reza mungkin rumah tanggamu itu belum di-approve sama semesta ya Bang. Coba ganti KPR-nya menjadi KPRH. Apa itu? Kredit pernikahan rasa healing. Siapa tahu disetujui sama jodoh dan takdir yang udah lama ngintip di baliknya timelinenya kamu itu segera nongol ke permukaan. Ya buat Bang Reza, don't worry. Hai kamu yang sekarang lagi nonton video ini, entah karena direkomendasiin sama YouTube atau mungkin karena semesta yang lagi ngajak kamu ngobrol soal hidup yang katanya berlimpah ruah. Actually, kita semua pasti pengen hidupnya berlimpah, ya kan? Berlimpah rejeki, berlimpah cinta, berlimpah waktu ruang, berlimpah keberuntungan, berlimpah ide-ide yang cemerlang, berlimpah teman-teman yang baik yang gak toksik, dan bahkan berlimpah ruah saldo tabungannya. By the way, pernah gak sih kamu ngerasa kayak kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal udah kerja keras siang malam, udah doa sampai ibaratnya suaranya serak, udah usaha sana sini, tapi hasilnya doesn't make sense. Yang santai-santai kok malah ya dapet jackpot. Yang kamu bantu duluan dia malah pergi duluan. Yang kamu perjuangkan setengah mampus malah ninggalin kamu pas udah sukses. Aduh, honestly nonsense banget. Tapi guess what? Itu bukan karena kamu itu yang kurang doa, bukan, atau bukan kamu yang kurang kerja keras. Terkadang jawabannya itu tersembunyi di dalam satu hal, yaitu cara pandang kita terhadap keberlimpahan itu sendiri. So, apa sih keberlimpahan itu? Berlimpah itu bukan sekedar banyak, bukan sekedar punya rekening miliaran atau rumah 7 lantai. Bukan. Berlimpah itu adalah mindset. Berlimpah itu adalah energi. Berlimpah itu cara kita melihat dunia. Apakah dunia ini penuh kekurangan atau justru penuh dengan peluang-peluang? Nah, mind blowing banget ya. Yes, karena ternyata orang yang paling sederhana pun bisa merasa yang paling berlimpah. Sementara orang yang punya segala-galanya malah hidup dalam ketakutan kehilangan segalanya. Yeah, so weird, maybe, but that's exactly what happened. Berlimpah itu ketika kamu duduk di pagi hari sambil ngopi dan kamu ngerasa aku damai, aku sudah cukup segalanya, aku cukup sehat, aku cukup waktu, aku cukup damai, dan cukup alasan buat bersyukur hari ini. Nah, seperti itu. Jadi gimana sih cara mengakses keberlimpahan itu? Well, whenever kita mulai mengubah cara pandang kita, pola pandang kita, keberlimpahan itu akan mulai kebuka. Doesn't matter kamu dari keluarga kaya ataupun dari keluarga yang tidak punya. As long as kamu ngerti cara kerja energi syukur, kamu bisa hidup berkecukupan, bahkan jauh lebih dari itu. Tapi sayangnya, sayang banget, banyak orang masih hidup di dalam mindset kekurangan. Mereka itu selalu merasa kurang, takut gak cukup, takut gak kebagian, takut kehabisan, takut kalah, takut didahului, takut ditinggalkan, bahkan takut gagal. And unfortunately, ketakutan-ketakutan itu justru akan semakin menutup pintu keberlimpahan. Karena kamu itu terlalu fokus sama apa yang gak kamu punya. Kamu terlalu fokus sama ketakutan kamu, sampai kamu lupa sama semua hal keren yang udah kamu miliki saat ini. Jadi ada gak sih tips dan triknya untuk hidup berlimpah?
So, here's the deal. Kalau kamu mau akses hidup kamu berlimpah, coba mulai dari hal kecil-kecil dulu. Ganti fokus dari rasa kekurangan ke keberadaan. Instead of mikirin apa yang belum kamu punya, instead of mikirin apa yang belum kamu capai, coba kamu syukuri apa yang udah kamu miliki saat ini. Karena gratitude is the gateway to abundance, ya. Kemudian kamu bangun energi positif lewat kata-kata harian kamu. Tiap bangun tidur, kamu ucapin deh, aku cukup dan semua hal baik datang padaku tanpa ragu-ragu. Kamu ucapin seperti itu dengan penuh keyakinan. Kemudian beri nilai di dalam setiap hal yang kamu kerjakan. Jangan kerja sekedar untuk nyari duit doang, tapi kerja karena kamu ingin berdampak. Karena dampak itu membawa value dan value akan menarik reward. Ya, bersihkan energi kekurangan dari pikirannya kamu. Even though kamu itu pernah ditolak, mungkin kamu pernah gagal, even though kamu pernah kehilangan, pernah dilukai, pernah di PHP-in, itu bukanlah akhir. Itu cuma bagian dari proses pembersihan energi lama yang harus kamu lepas, supaya energi keberlimpahan itu bisa masuk dengan sempurna. Kamu berani mengambil ruang dan memberi ruang. Hidup itu bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap bertumbuh. Sometimes kamu itu harus istirahat dulu untuk memberi ruang, ruang lahirnya versi terbaik dari diri kamu. Jadi, what's the key? Apa kuncinya? Here's the great moment. Kamu mesti catat ya. Kamu pikirin ini dan kamu inget-inget. Kamu catatlah paling tidak. Keberlimpahan itu bukan soal jumlahnya, tapi soal jiwa. Bukan soal seberapa banyak kamu dapat, tapi seberapa damai kamu saat memilikinya. Kuncinya adalah buka hati kamu untuk percaya bahwa hidup ini enggak pelit. Bahwa semesta itu sebenarnya selalu support kamu, selalu mendukung kamu, as long as kamu gak terus-menerus menutup dirimu dengan rasa takut dan pikiran negatif, ya. Dan jangan lupakan satu ini, kamu harus merasa layak untuk hidup berlimpah. Kamu harus merasa layak untuk menerima keberlimpahan, because kalau kamu sendiri ngerasa nggak pantas, kalau kamu sendiri ngerasa nggak yakin, ya keberlimpahan juga bakal sungkan dong datang untuk nyamperin kamu. So, jikalau hari ini kamu merasa hidupmu seret, rezekimu tersendat-sendat, emosimu nggak stabil, bahkan kamu ngerasa nggak layak buat apapun yang besar, kamu itu bukan satu-satunya. Pernah ada seorang sahabat yang cerita ke aku, ya kita sebut saja namanya Melody. Melody ini pekerja kantoran biasa, gajinya UMR, dan hidupnya selalu dihantui dengan perasaan kekurangan. Setiap akhir bulan, Melody selalu bilang, kenapa ya kok hidupku itu kayak selalu kurang terus? Padahal aku itu gak boros, tapi uang aku itu kok kayak hilang tanpa jejak. Sampai suatu hari, Melody itu iseng untuk workshop motivasi, seminar motivasi, dan intinya cuma ngajarin satu hal, ubah cara pandangmu soal cukup, dan semesta akan ubah caramu menerima. Awalnya Melody juga bilang, nonsens banget sih, masa cuma mikir positif doang bisa bikin uang datang. Tapi karena hidupnya udah stuck, ya dia coba juga. Dia coba dulu. Setiap pagi dia mulai ucapin kalimat-kalimat positif. Aku cukup, aku pantas menerima lebih. Hidup ini penuh dengan keberlimpahan dan aku siap menerimanya dengan sukacita
dan pikiran terbuka. Lalu dia mulai ubah cara kerjanya. Dulu dia begitu kerja keras, seorang pekerja keras. Sekarang dia kerja cerdas. Dulu dia itu takut saingan. Sekarang dia mulai membantu rekan-rekan kerjanya. Dulu dia mikir rezeki itu rebutan, dijadikan rebutan, dan sekarang dia sadar rezeki itu melimpah ruah, tiada batas. Then guess what? Suddenly ada klien yang masuk. Suddenly promosi jabatan untuk dia telah tersedia. Suddenly kehidupannya berubah. Padahal dia itu gak pindah kota, gak menang undian, gak ikut pesugihan. Tapi apa yang berkah, apa yang berubah? Yaitu cara pandangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Because gini, keberlimpahan itu bukan sesuatu yang kita kejar-kejar, tetapi sesuatu yang kita akses. Seperti ibaratnya siaran TV, sinyal radio, ya. Sinyalnya udah ada di udara, tapi TV-nya yang rusak atau radionya yang rusak. Sinyalnya itu nggak bakal nyampe. Doesn't matter seberapa keras kerjanya kamu, kalau mindset kamu masih didikte oleh rasa takut, oleh rasa kekhawatiran, oleh perasaan gak layak, ya energinya pasti akan tetap seret. Ya, keberlimpahan itu datang ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena even though kamu belum siap, belum sampai ke tujuan, bukan berarti kamu itu gagal. Berani bersyukur atas proses kecil, karena terkadang semesta itu hanya menunggu kamu untuk berkata, aku telah cukup, untuk akhirnya memberikan yang jauh lebih besar dari rasa cukupmu itu. Ngasih tanpa takut kehilangan. Iya, memberi itu bukan cuma uang, ya, tapi juga senyuman, bentuk bantuan, tenaga kamu, ide kamu, perhatian kamu, energi kamu, dan rasa percaya. Healthy mindset itu selalu percaya bahwa memberi gak akan membuat kamu miskin. Justru itu akan memperluas ruang penerimaan. Justru akan semakin memperlancar arus rezekinya kamu. Izinkan diri kamu untuk merasa layak. Sayangnya banyak banget orang yang probably tanpa sadar, barangkali tanpa nyadar, nolak keberlimpahan karena dia merasa, aku ini siapa ya, aku kan bukan siapa-siapa, pasti ini gak mungkin karena susah banget. Dan itu yang bikin kalian itu stuck. Padahal keberlimpahan itu datang whenever kamu buka hati kamu, buka pikiran kamu untuk bilang, aku layak, aku pantas, dan aku siap untuk menerimanya. Nah, kamu gak perlu sempurna untuk hidup berlimpah. Maybe kamu pernah gagal, maybe kamu pernah dikhianati, pernah dianggap gak berguna sama sekali. Tapi itu adalah masa lalu, dan masa lalu doesn't define how much you are worth today. Honestly, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Keberlimpahan itu bukanlah hadiah untuk orang-orang yang sempurna aja, tapi untuk mereka yang berani percaya bahwa apapun yang terjadi, hidup ini layak dijalani dengan penuh rasa syukur, bukan dengan segala rasa takut, ya. Jadi, nah sekarang yuk kita simpulin nih, apa dari semua itu, apa yang bisa kita pelajari dari semua bahasan tadi. Jadi, keberlimpahan itu bukan soal banyaknya harta, tapi luasnya cara pandang kita. Orang yang tahu bagaimana caranya bersyukur, dia akan selalu merasa berkecukupan, bahkan saat uangnya pun cuma tinggal 20.000. Ya, mindset yang cukup itu adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Bukan karena kamu pasrah,
tapi karena kamu sudah berdamai. Energi positif itu menarik keberlimpahan. Energi takut, nah itu akan menarik kekurangan. Mau ditolak, mau gagal, it's okay. No problem, tapi jangan terus hidup di dalam rasa itu. Jangan terus hidup di dalam luka itu. Let's go, move on, bangkit, cepet-cepet. Bersihkan dengan cepat. Bersihkan pikiran itu sebersih-bersihnya. Jangan lagi ada sedikit pun pikiran negatif di sana, ya. Jangan tunggu sukses dulu untuk merasa pantas. Rasakan kepantasannya dulu, baru sukses akan nyamperin kamu dengan mudah. Karena as long as kamu merasa tidak layak terus, keberlimpahan ya pasti akan tetap jauh dari jangkauannya kamu. Ya, sederhananya begini nih. Sederhananya logikanya begini nih. Apa yang kamu yakini akan menentukan apa yang kamu alami. Jadi please, yakini bahwa kamu itu layak untuk segala hal baik yang ada di semesta ini, yang ada di dunia ini, ya teman-teman, ingat itu. Kalau kamu pernah lihat orang yang hidupnya kayak enggak pernah seret, yang entah kenapa selalu dapet aja jalan keluar, selalu punya peluang, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang positif, dan rezekinya itu ngalir aja terus. By the way, itu bukannya sulap, itu juga bukannya hoki, dan bukan juga karena dia adalah anak orang dalam, bukan sama sekali. Tapi karena tanpa kamu sadari, mereka itu telah punya pola hidup yang memancarkan frekuensi keberlimpahan. Yes, keberlimpahan itu bukan tentang seberapa sering kamu update story motivasi, tapi seberapa dalam kamu ngejalanin kebiasaan-kebiasaan, ya seperti hal-hal kecil aja. Mereka itu ngucapin terima kasih, tapi terima kasihnya itu tulus dari dalam hatinya yang terdalam, bukan sekedar di mulut doang. Mereka itu lebih sering ngucapin terima kasih daripada aduh gimana ini ya, daripada mengeluh. Intinya ya, kebiasaan pertama, mereka itu jago banget bersyukur. Dan honestly, bukan karena hidup mereka itu telah sempurna, tapi karena mereka itu punya kebiasaan untuk nyari apa yang masih bisa untuk disyukuri saat ini, even when everything goes wrong. Contohnya nih, orang lain ngeluh di saat hujan dan mereka justru bilang, alhamdulillah ya Tuhan, aku gak perlu nyiramin tanaman dan alhamdulillah terasa adem cuacanya. Nah, di saat orang lain ngeluh-ngeluh karena hujan turun, nah ini orang ini selalu bersyukur. Apapun alasannya, tetap disyukuri. Di saat orang lain kesel karena kemacetan lalu lintas, orang lain itu selalu bilang, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengulur waktu biar aku nggak kecelakaan. Nah, dan kenyataannya ada kecelakaan beruntun di depan dan dia terselamatkan. Nah, karena somehow cara pikir seperti itu bukanlah denial, tapi adalah bentuk kedewasaan spiritual. Nah, coba kamu perhatiin, mereka itu banyak banget bisa ngasih duluan, bukannya nunggu-nunggu. Kan banyak orang ngasih tanpa mikir. Dan di sisi lain, orang itu banyak selalu tangan di bawah. Dia mengharap, dia meminta, dia menunggu-nunggu tanpa mau memberi balik. Coba kamu perhatiin, orang yang hidupnya berlimpah itu rajin memberi. Gak nunggu kaya dulu baru bisa bantu, gak nunggu punya lebih dulu baru berbagi. Mereka itu ngerti kalau ngasih itu bukanlah soal nominal, tapi soal sinyal ke semesta. Dia begitu percaya, aku percaya bahwa sumberku itu tidak akan pernah habis. Aku percaya bahwa sumberku itu tidak terbatas. Maybe kamu itu pernah
ketemu orang yang suka traktir-traktir temennya, atau bagi-bagi makanan, atau bantuin tanpa diminta, dan kamu lihat hidupnya adem, banyak jalannya, terbuka luas, banyak keberuntungannya, depan, kanan, kiri, belakang, terbuka luas. Well, that's no coincidence. Itu buah dari keberanian mereka buat hidup tanpa rasa takut kehilangan. Mereka itu tidak bergantung kepada apresiasi dari orang lain, tidak bergantung pada pujian komen orang lain. Ini yang bikin mereka itu berbeda. Mereka itu kerja keras bukan buat dipuji-puji, tapi buat merasa puas untuk diri sendiri. Because keberlimpahan sejati itu hadir dari dalam sana, bukan dari likes, bukan dari views, bukan dari pujian. Mereka itu nggak sibuk untuk ngebuktiin ke dunia. Mereka itu sibuk membuktikan ke diri mereka sendiri bahwa mereka itu bisa upgrade diri setiap hari. Doesn't make sense buat orang yang egonya gede. Tapi untuk jiwa yang dewasa, pikiran yang dewasa, mindset yang dewasa, ini adalah pondasi. Nah, mereka itu pilih lingkungan yang memberi ruang, bukan yang menguras energi. Orang yang hidupnya berlimpah itu nggak main sama sembarangan orang. Mereka paham keberlimpahan itu butuh ruang. Dan kalau lingkungannya toksik, lingkungannya negatif, penuh dengan iri, dengki, nyinyir, penuh dengan drama, ya mereka pamit wassalam, pelan-pelan. Mereka tahu bahwa whenever aku bareng orang yang suportif, keberlimpahan akan muncul semakin jelas dan semakin deras. Dan unfortunately banyak yang stuck karena mereka itu gengsi keluar dari lingkungannya lama. Padahal as long as kamu berada di tempat yang salah, jangan heran kalau rejeki dan energi kamu juga ikut salah arah. Jadi jangan takut kamu untuk memutuskan koneksi sama orang yang toksik, sama orang yang tidak membangun, orang yang menguras mental kamu, ya. Mereka itu konsisten menjaga pikirannya biar nggak ngeracunin, biar nggak keracunan, biar nggak kekurangan. Pikiran itu ibaratnya adalah ladang. Pikiran itu adalah ladangnya, dan kata-kata itu adalah bibit-bibitnya. Kalau yang kamu tanam tiap hari itu adalah gimana ya kalau aku nanti gagal, aduh aku takut deh nanti gimana dong kalau kurang, kalau bangkrut gimana ya, kalau nggak sesuai dengan keinginan gimana ya. Kalau setiap hari kamu selalu menanam bibit-bibit itu di ladang pikirannya kamu ya jangan heran kalau yang tumbuh itu juga kekhawatiran, rasa seret, rasa kebuntuan, ya. Tapi orang yang hidup berlimpah, mereka akan tanam apa ya yang aku butuh akan datang tepat waktu. Aku cukup, aku layak, dan aku tenang. Apapun yang diperuntukkan untukku pasti akan datang dengan mudah. Mereka itu relax aja. They speak abundance into eksistensi. Mereka itu konsisten ngebangun diri, bukan sekedar menunggu takdir hidup. Mereka itu murid seumur hidup. Mereka suka baca buku, mereka ikut kelas-kelas positif, nonton video yang mengedukasi, mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan. Mereka tahu rezeki itu nggak datang ke yang paling pinter, tapi ke yang paling bertumbuh. Dan finally mereka itu sadar hidup berlimpah itu bukanlah hadiah, tapi buah dari perjuangan jiwa yang konsisten bertumbuh walaupun pelan-pelan. Jadi ingat ya, keberlimpahan itu adalah gaya hidup, bukan tujuan. Kamu gak bisa sampai ke sana kalau kamu itu gak jadi orangnya dulu. Kamu gak bisa hidup berlimpah dengan mindset yang penuh kekurangan. Ubah dulu isi pikirannya kamu.
maka hidupmu pun akan ikut berubah. Bersyukur itu bukan menghibur, bukan penghiburan, tetapi bersyukur itu adalah strategi. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak yang akan datang. Hidup itu tentang memberi, bukannya menunggu. Yang berani ngasih tanpa takut kehilangan justru akan menjadi magnet segala keberlimpahan dari segala penjuru. Berani keluar dari lingkungan negatif itu adalah langkah spiritual menuju keberlimpahan. Jangan takut kehilangan orang yang bukan penopang, tetapi penguras. Kamu itu layak untuk punya hidup yang tenang, hidup yang cukup, dan hidup yang damai, hidup yang bahagia. But guess what? Untuk itu, kamu harus percaya dulu, ya. Jadi sekarang kamu itu udah tahu ya, rahasianya keberlimpahan bukan di luar sana, tapi di dalam cara kamu setiap hari, cara kamu hidup setiap hari, di dalam hati kamu, bukan di dompet, tapi di mindset pikirannya kamu, bukan di nominal angka, tapi di rasa cukup yang kamu tanamkan di dalam hatinya kamu. Dan kalau kamu butuh pengingat ini lagi, video ini bisa kamu tonton ulang kapanpun kamu ngerasa lost, kapanpun kamu merasa oleng dan kehilangan arah lagi. Kamu cukup klik dan dengerin, rasain, lalu pelan-pelan kamu akan sampai ke hidup yang kamu impikan. Ada satu pertanyaan yang sering banget muncul di sesi mentoring, dan ini melalui DM emailnya kru motivasi channel Cawan Kosong. Kak, gimana sih cara tahu kalau hidup aku itu udah mulai beranjak ke fase keberlimpahan? Apa aja tanda-tandanya dari semesta? Well, honestly ya, banyak dari kita itu terlalu sibuk nyari sinyal dari luar. Padahal semesta itu ngasih sinyalnya itu lewat kejadian sehari-hari yang kadang kita anggap sepele aja. Tapi guess what? Itu adalah kode keras yang gak boleh kamu abaikan, ya. Dan ada loh beberapa tanda-tanda bahwa semesta itu sudah setuju bahwa kamu itu pantas hidup berkecukupan, tenang, damai, dan penuh rejeki. Tandanya kamu itu gak panik lagi. Kamu gak panik di saat apapun tidak sesuai dengan keinginan kamu. Di saat rencana-rencana kamu itu gagal bahkan. Ya, sounds nonsense. Ya, itu mungkin. Tapi ini adalah sinyal yang paling kuat. Sinyal yang paling kuat itu seperti itu. Ketika kamu berharap sesuatu dan ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan keinginannya kamu itu netral aja. Kamu tidak panik atau bahkan kamu tidak ngedrop ataupun ngedown ataupun bahkan putus asa. Kamu biasa aja. Saat kamu gak lagi marah, saat kamu gak lagi nangis, atau saat kamu tidak lagi panik ketika rencana hidupmu itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya kamu. Nah, itulah tandanya kamu itu sudah percaya pada alur semesta. Because kamu itu tahu yang datang itu pasti selalu lebih baik dari yang kamu mau, dari yang kamu rancang, dari yang kamu inginkan. Dan ini adalah sinyal bahwa kamu itu sudah masuk ke energi pasrah yang dewasa, bukan energi pasrah yang menyerah, ya. Kamu juga bakal mulai ketemu orang-orang baru yang mengangkat energinya kamu. Coba kamu inget-inget deh. Apakah kamu belakangan ini mulai dipertemukan sama orang-orang yang obrolannya itu bikin adem, bikin kalem, bikin kamu damai, yang visinya itu sefrekuensi sama kamu dan energinya itu suportif dan mendorong kamu untuk berkembang positif. Ya, if yes, that's not coincidence, ya. Itu merupakan kode dari semesta bahwa kamu itu sudah berada di getaran energi baru yang tepat. Dan energi itu sedang menarik komunitas positif, koneksi positif, dan kolaborasi positif yang selaras sama kamu. By the way, kamu harus jaga itu baik-baik.
Oke, kamu nggak lagi takut. Nah, sinyalnya juga, tandanya juga kamu itu nggak lagi takut kehilangan apa yang bukan untuk kamu. Nah, kemarin-kemarin kan kamu ngeyel banget mendapatkan apa yang kamu inginkan dan padahal itu bukan untuk kamu, ya. Salah satu tanda paling mind blowing bahwa kamu itu siap hidup berlimpah itu adalah kamu itu nggak lagi ngotot mempertahankan apa yang bikin kamu begitu menderita. Dan suddenly kamu itu akan sadar kalau memang itu bukan untukku, ya udahlah, aku ikhlas. Pasti semesta akan memberikan yang terbaik dari keinginanku tersebut. Itu bukanlah perasaan dan suatu kelemahan. Itu adalah kekuatan batin. Itu adalah tanda bahwa kamu itu udah lepas dari keterikatan, dari kemelekatan, dan semesta itu tahu. Yes, dia udah siap buat dititipin sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, dan jauh lebih sempurna. Dan tandanya juga, kamu itu mulai dapat rezeki kecil yang tidak terduga, yang sebelumnya itu nggak pernah kamu alami di dalam hidup kamu. Kadang gak masuk akal ya, transfer masuk tiba-tiba, entah dari siapa, ditraktir orang tanpa alasan, padahal kamu gak minta. Barang yang kamu pengen udah lama, tiba-tiba dikasih aja sama seseorang. Doesn't make sense, yes, tapi itulah cara semesta ngomong, cara semesta komunikasi sama kamu. Hey, I see you, you are on the right path. Begitu kata semesta. Dan yang kecil itu justru adalah awal dari sesuatu yang besar. Kamu, tandanya juga kamu itu gampang ngeluarin ucapan-ucapan baik dan jadi magnet buat orang lain. Kamu gak nyadar, tapi sekarang kamu jadi lebih sering bilang thank you ya, terima kasih ya. Dan itu tulus, wallahi, itu tulus dari dalam hatimu, bukan cuma senyuman manis di mulutmu. Dan kamu gampang banget mendoakan seseorang, semoga kamu bahagia ya, semoga lancar-lancar aja ya, aku doain yang terbaik buat kamu. Dan itu begitu tulus dari dalam hatimu, bukan sekedar ucapan mulutmu. Ucapan itu muncul bukan karena kamu itu sok suci, bukan karena kamu itu sok baik, sok perhatian, tapi karena memang hatimu itu sudah penuh dengan kedamaian, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kelegaan. Dan saat hati kamu penuh, mulut kamu itu menjadi berkah. Di saat mulut kamu berkah, hidup pun ikut berkecukupan. That's universal law. Itulah hukumnya universal. Jadi semesta itu selalu ngasih sinyal, tapi kamu cuma bisa baca sinyal itu kalau pikiran dan hati kamu nggak sibuk panik. Jadi belajar untuk tenang ya. Bukankah ketika kamu tenang, rencana itu bakal berjalan. Lingkungan itu adalah cermin takdir. Kalau kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, percayalah, semesta sedang buka pintu keberlimpahan untuk kamu. Keterikatan itu adalah penghalang rejeki. Kemelekatan itu adalah penutup rejeki. Jadi, apalagi, jangan digenggam. Lepaskan yang gak membuat kamu bertumbuh. Karena as long as kamu pegang erat-erat sesuatu yang salah, yang benar gak akan pernah bisa masuk. Ya, ingat itu. Rezeki kecil yang tidak terduga itu adalah latihan penerimaan dari semesta. Jangan anggap remeh, ya, syukuri dan jaga getarannya. Ucapanmu itu adalah doa yang kamu pancarkan ke realitas hidup kamu. Semakin banyak kata-kata baik keluar dari mulutmu, semakin banyak kata-kata positif keluar dari mulutmu, maka semakin terbuka jalan menuju hidup yang berlimpah. Jadi kata kuncinya, kamu gak perlu sempurna untuk hidup berkelimpahan, tapi kamu itu perlu sadar. Kamu sadar untuk memilih pikiran yang sehat, emosi yang stabil, lingkungan yang menyuburkan, dan tindakan-tindakan kecil yang memperbesar rasa cukupnya kamu.
Masih pada ingat ya slogannya Cawan Kosong? Syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya dimudahkan. Makasih banget loh buat kamu-kamu para pejuang kesadaran yang udah nge-share video ini ke grup-grup komunitas sebelah. Kalian itu beneran tim support system terbaik dunia akhirat. Kalau bisa dikasih piala, aku pasti bakal langsung pesen dari toko emas terdekat dan akan ukir nama kamu satu persatu di atasnya. Karena kalianlah energi baik ini menyebar makin luas. Karena satu share dari kalian bisa jadi titik balik buat orang lain. You are not just sharing content, you are sharing healing. Oke teman-teman, sahabat Cawan Kosong tercinta, sampai di sini dulu ya kita ngopi barengnya hari ini. Anyway, sebelum aku pamit undur diri, please yakinin diri kamu sekali lagi. Kamu itu pantas loh buat hidup tenang, pantas buat rejeki yang mengalir tanpa drama, pantas buat hubungan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Karena keberlimpahan itu bukan untuk orang-orang yang hidupnya lancar, tapi untuk mereka yang hatinya sabar. Jaga pikiran kamu ya, jaga pikiran kamu tetap sehat. Kalau hari ini belum bahagia, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu cuma butuh istirahat berjeda sejenak, bukannya menyerah. Jangan biarin suara sumbang dari luar sana ngebunuh semangat kamu yang udah susah payah dibangun. Dan jangan lupa ya, hidup itu bukanlah perlombaan, tapi perjalanan. Jalanin dengan cinta, bukan dengan cemas. Oh iya, aku mohon maaf ya, aku mau segera OTW urgent ke bandara. Seperti biasa, aku mau terbang ke Ibiza, naik jet pribadi buat hadirin pertemuan spiritual influencer dunia. Ya, kamu doain ya, biar aku nggak ketinggalan pesawat. Karena kayaknya pilotnya lagi ngopi-ngopi deh sama mamang-mamang di sebelah itu. By the way, ada salam terakhir nih dari Mas Daus di Dusun Kenangan Tak Terbalaskan. Walah, nitip salam dong Mbak buat istri orang, bilangin aku masih konsisten nge-like semua story-nya biar dia itu tahu kalau aku itu setia hingga ujung nyawa. Ulu. Nah, ini jawaban aku buat kamu ya Mas. Buat siapa tadi Mas? Siapa Mas Daus? Mas, daripada nge-like story istrinya orang, kamu mendingan nge-like nasib sendiri dulu deh, biar nggak jadi tokoh antagonis di sinetron kehidupannya orang. Nah, itu buat Mas Daus. Ya teman-teman, oke deh, sekian dulu ya cerita dari Cawan Kosong hari ini. Kalau ada yang nyantol di hati kamu, bawa pulang. Kalau ada yang bikin kamu mikir, kamu renungkan. Tapi kalau ada yang bikin kamu ketawa sendiri, inget ya, hidup itu udah terlalu berat. Jangan lupa bercanda, canda sama semesta. Kapan-kapan kita sambung lagi cerita yang panjang ini dengan tetap waras, tetap sadar, tetap sayang sama diri sendiri. Ya, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.